Yang penting aku cinta kamu kan seperti I itu. miss you, I love you, yang penting. Engko lek gak direstoni, anakku jadi, yo kan malian. Jadi apa? Prak prak prak. Jadi tepuk tangan tetangga. Jadi tepuk tangan tetangga. Hai kalian semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dan jangan lupa nih, jaga kesehatan. Makan 3 kali sehari. Jangan sampai telat-telat. Kalau telat kan seperti teman saya ini, kurus krempeng kayak gitu loh ya. Jangan lupa minum. Minum itu penting banget buat kesehatan. Ya jangan sampai dehidrasi, nanti lemas, nanti dikira apa. Terus jangan lupa makan makanan yang berserat, buah-buahan. Dan tentunya kalau kalian pengen diperhatikan, ini khususnya buat para jomblo, silahkan tonton YouTube saya. Pastikan nanti diingatkan, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Itu pasti lekak ngono kalian nanti mati. Ya Mas ya. Insya Allah. Oke, di sini kita akan membahas tentang adat Jawa nih. Oh iya, jangan lupa. Di sini saya Cynthia, ini saya sama teman saya. Siapa Mas? Kenalin Ari dulu. Widodo. Mas Ari Widodo. Nah, saya biasanya memanggilnya dia tuh Bang Ri, Cekiring. Cekiri, oh benar ya, Cekiri. Kita sudah akrab sebenarnya, kita sudah akrab. Ya ini teman akrab saya, teman dari keluarga Cemara saya. Keluarga Cemara. Oke, lanjut lagi pembahasan dari yang paling riskan biasanya Mas ya. Iya. Buat kalian tips-tips. Ya, ini salah satu tips ya. Ya kita berbicara bukan ya tips, ya juga kita sharing juga. Sharing-sharing ngobrol, tukar pendapat karena bagaimana di posisi seorang laki-laki dan saya seorang perempuan. Udah, benar sekali. Gitu. Nah, ngobrol. Ini kaum milenial Mas biasanya tuh kayak apa? Anak zaman sekarang pacaran, pacaran tok gak mikir jenenge adat Jawa. Ini bagi orang Jawa. Iya. Gak mikir adat Jawa, sing penting aku sayang karo awakmu, aku tresno karo awakmu. Wis gak mikir liyane. Sedangkan orang tua iku mesti mikir kabeh. Iki lek anakku arep rabi, iki tentang arah dan lain sebagainya, larangan-larangan iku sik akeh banget rek. Dan di sini kita akan sik sebagian mengupas tentang kuwi. Oke. Sing paling riskan, sing paling penting banget. Apa ya? Biasanya itu yang paling riskan, yang paling apa ya? Tentang apa itu pernikahan. Ya kalau mau menikah gitu loh yang perlu diperhatikan gitu. Itu kan kalau kita itu hidup di tanah Jawa lah. Khususnya di Blitar, kadang-kadang kita kan bisa mengenal apa itu nggak boleh lah istilahnya itu ngalor ngulon, terus beda weton, terus apa itu kembali kucing. Istilahnya kembali kucing apa ya bahasa Jawanya? Balik kucing satu desa lagi itu nggak boleh. Terus apa itu? Jilu Mas. Apa itu? Siji karo telu. Anak nomor siji. Ya. Karo anak nomor telu itu nggak oleh. Oh. Iya kan? Pernah denger nggak? Iya pernah. Itu juga ada. Terus apa itu? Melangkah. Apalagi? Melangkah jalan besar. Oh nganu. Jadi apa itu? Jalan kenangan kah apa piye? Bukan. Jadi begini istilahnya. Mungkin si cewek itu rumahnya di timur jalan besar, si cowok itu di barat jalannya. Ya itu kan melangkah. Apalagi itu satu desa. Ya rumahnya itu berhadapan itu juga nggak boleh. Terus boleh. adu pojok, rumah adu pojok itu nggak boleh. Penggo itu juga. Dipek tonggo. Itu gimana ya? Ada sabar, istilahnya begini. Kalau di penggo itu kayaknya lebih tetanggaan itu lebih dekat banget tuh. Kayak nggak enak liane ae kadang wong. Iya, kayak nggak ada. Gimana sih? Kok nggak enak kayak cuma itu aja. Kok kayak nggak enak wong liane. Ya mungkin karena cinta. Sebenarnya tuh masih banyak banget, tapi kita bahasnya tuh masih yang basic-basic aja lah bagi orang yang
Ya ini sing pokok tok ibaratnya ngono loh. Masih banyak yang dijelentrehkan. Kayak semisal nih kalau dari yang saya ketahui Mas, ini baru saja saya ketahui. Kalau orang Jawa banget, ibaratnya di sini tuh katanya Jawa kental yo. Itu kalau semisal saya lahir di hari Minggu, nggak boleh nikah sama lahir hari ini. Pernah dengar? Sekilas pernah ya? Mungkin ya pernah dengar, tapi ya mungkin lupa. Itu berkaitan sama weton. Ya benar sih. Karena kan kadang-kadang gini, kalau bicara weton itu biasanya kita bahas weton dulu wes Mas. Contoh weton kembar ya. Weton kembar itu contoh weton 12 sama 12. Itu nggak boleh. Itu namanya kembar. Itu nanti ketemunya 24 itu katanya nggak boleh. Pokoknya weton-weton yang di bawah 25 terus itu nanti istilahnya nggak memenuhi syarat juga, itu katanya kan nggak boleh katanya seperti itu. Saya juga nggak ada istilahnya hal statement yang pasti juga ya. Saya juga nggak mempelajari soal itu juga, tapi lebih banyak itu memang tidak ditiadakan juga. Menurutnya kamu cek sampean. Menurutnya kamu itu soal weton iku semisal hasilnya tuh pas pegat. Itu sama lebih baik. Oh ya wes iki lah hasilnya pegat, alung aku nggak rabi apa panggah. Terus nih itu pendapatnya Saman ya apa? Kalau saya begini ya, kalau urusan pernikahan itu yang paling penting itu cuma restu. Ya, ketika orang tua itu sudah merestui, ketika kedua belah pihak keluarga itu sudah istilahnya real cocok, ayo kita berani, ya udah gitu aja selesai. Soal apa itu istilahnya nanti pegat atau gimana, itu kan kita tidak bisa menentukan juga. Kita kalau bicara soal adat Jawa, kalau menurut saya ya kita percaya, tapi jangan terlalu sih menurut saya sih. Soalnya nanti juga berpengaruh juga terhadap konteks pikiran kita juga. Jadinya ya kita kan sebisa mungkin itu ya percaya, tapi jangan terlalu lah. Terus nanti semisal jadikan pedoman hidup juga janganlah. Soalnya itu juga berpengaruh terhadap hidup kita. Tapi kan adat Jawa kan kata orang, sebagian orang itu kayak kepercayaan kita juga tuh, kepercayaan orang zaman dulu lah, adat Jawa gitu katanya. Soalnya orang dulu memang pembuktian sih sebenarnya. Kalau saya katakan itu memang pembuktian. Jadinya mereka mendapatkan hasil real itu tadi karena mereka itu membuktikan. Tetapi di saat zaman yang sekarang seperti ini juga, ya karena kehidupan peradaban juga yang berbeda, kita harus bisa menyikapi lah soal itu. Ya kalaupun bisa, ya kita lakukan untuk adat Jawa. Kalau memang benar-benar nggak bisa, itu kan hubungannya dengan sinkron antara kedua belah pasangan. Jadinya kalau kita nggak bisa karena bukan istilah Jawa sih, karena pasangan itu sendiri juga, ya udah nggak usah dipaksa, itu aja sih. Gitu. Iya sih. Kalau menurut aku Mas ya. Soal adat Jawa. Kalau ini dari mbah-mbah saya. Ya dari mbah-mbah saya juga bilang gini. Ya tadi berkaitan sama restu juga. Kalau orang tua, oh ini nanti dapatnya semisal pegat atau apa gitu. Pas enggak baik hasilnya. Ya udah gini aja kita siasati, nanti ada yang namanya bangun nikah. Bangun nikah itu nanti kalau hasilnya ndak baik itu nanti ya paling nggak 4 tahun sekali lah bangun nikah. Kalau nggak gitu kayak nanti pas kita nikahnya itu menentukan kayak pasarannya tuh yang pas. Nanti kalau pas nikah nanti tuh pasarannya apa buat baiknya mereka berdua gitu loh Mas. Jadi opsinya kayak gitu. Ada juga yang gini, ada juga dari salah satu pasangan itu yang dibuang. Oh gitu. Ya katanya itu kan kalau orang Jawa itu nemu lah istilahnya. Ditemu. Jadi dari pasangan itu nanti dari salah satu pihak itu tidak dari rumahnya, dia itu dari mungkin tetangga sih. Itu soal arah biasanya. Nggak pasti juga. Nggak pasti, ya. Ada juga yang mungkin karena weton juga mungkin ada.
Jadi nggak pasti soal arah sih. Ya kalau kita itu berhubungan dengan soal buang-membuang itu tadi, itu biasanya memang lebih cenderung ke arah sih. Ke arah. Karena itu tadi kan karena arahnya nggak pas, jadinya kan ya dibuang aja anak terbuang lah katanya. Terbuang. Terus habis itu ini kita tadi kan soal weton. Ya. Yang kedua ini soal arah adat. Yang paling benar-benar orang itu kan kayak ngalor ngulon, itu benar-benar orang itu paling basic banget. Wes ngalor ngulon ndak oleh. Ya. Kayak gitu. Ndak boleh ngalor ngulon. Ya. Kalau itu menurut saya Mas, kalau menurut saya itu semisal sini anak kan namanya pacaran lah ya Mas ya. Iya. Pacaran ya berjuang lah emang awakmu cinta tenanan. Terus iku rumah-rumah wong tuamu, mbahmu utawa nunut ya toh. Iya benar. Yes, kamu gimana caranya semisal aku kudu kerja, aku kudu entuk duit akeh, aku kudu tuku omah, arai rono kudu pindah rono paling gak ya setahun, 2 tahun utawa piye. Itu kan ya wis itu jadi rumahmu. Lek enak acara kan yo ning kono. Itu bisa lah disiasati ngono kuwi. Kayak gitu lek menurutku, lek ndak bisa ya wis piye. Menurut Saman. Menurut kamu gimana, Mas? Gimana ya? Kalau soal arah itu tadi kan soalnya kita bicara soal arah, itu Jawa itu sendiri khususnya di Blitar. Antara Blitar dan Kediri itu kan juga ngalor-ngulon. Itu ada kisahnya. Ada kisahnya. Iya. Aku baru tahu loh ini kok Masnya ada paham banget soal kayak gitu. Yang kita kan sering membaca. Oh iya, IPS-nya masuk dulu ya Mas ya. Ya kita kan biasanya nggak IPS melulu, juga sejarah juga kan. Iya. Jadinya kita sering baca kan hobi membaca juga. Jadi itu ada kisahnya juga dari apa itu dari cerita lama, cerita Dewi Kili Suci sama apa itu Lembu Suro. Lembu Suro yang Kili Suci itu dari Kediri. Ya. Ketika si Lembu Suro itu menyukai Dewi Kili Suci. Dan Dewi Kili Suci itu tadi itu sebenarnya tidak suka kepada si Lembu Suro itu tadi. Oh, yang itu cerita itu. Iya. Jadi dia memberikan kepada Lembu Suro itu sebuah persyaratan untuk menggali sebuah sumur. Menggali sebuah sumur yang sangat dalam. Dan sekarang itu yang kita sebut sebagai Gunung Kelut itu tadi. Nah, ini juga masuk ke ceritanya Alkisahnya Gunung Kelut. Iya. Itu maksudnya. Itu tadi setelah dia itu menggali lubang sumur yang makin dalam, ternyata si Dewi Kili Suci itu tadi menutup. Mengkhianati berarti. Iya. Jadi dia bersumpah sih sebenarnya. Bersumpah. Itu dia siapa? Si siapa yang bersumpah? Atas nama Lembu Suro itu tadi. Dia bersumpah pada yang nggak tahu lah. Kalau kita itu gimana ya menyebutnya bersumpah atau gimana ya istilahnya? Iya. Bukan nazar. Bukan nazar, Bos. Kayak just ucapan gimana ya? Berucap kayak aku rasa kayak. Yes, pokoknya gimana ya istilahnya? Yes, dia berucap apa Mas? Ya, dia berucap kalau suatu saat nanti ketika sumur ini nanti apa itu berubah jadi gunung, nanti Kediri akan menjadi kali, sungai tadi. Berarti soal arah adat Jawa itu tadi tuh bisa soal ceritanya Alkisahnya sama tadi Dewi Kili Suci sama Lembu Suro. Berarti masih berkaitan ya Mas ya? Ya kalau ada Jawa mungkin masih berkaitan. Tapi kalau zaman sekarang kan kebanyakan kan lebih acuh ya. Kayak apa sih wes talah sebenarnya aku sayang karo kowe, aku cinta karo kowe. Enggak peduli. I don't care ngono ya wong lek mikir. Itu tadi sih. Terus apa lagi? Terus soal penting. Oh, Mas kameramen tanya tuh, menurut sampean itu penting nggak soal arah?
Ya kalau kita pribadi. Kalau kita itu memilih seorang jodoh ya, istilahnya dalam pernikahan. Ya kalau orang tua tidak merestui, itu sebaiknya jangan. Kalau hubungannya dengan mungkin orang tua kayak lole ngalor ngulon mbok yo nggak usah, istilahnya kan seperti itu. Ya nggak usah lah. Soalnya kan kalau orang tua ya itu kan kalau saya bicara orang tua itu segala-galanya. Orang tua apalagi yang umurnya tuh kelahiran masih 1900-an. Itu kan masih kejawen, masih 99 ke bawah. Masih kental dengan itu. Kejawen banget kayak saya tahun kelahiran 99. Nah, muda kan sebenarnya. Tapi di tahun segitu tuh masih memikirkan kejawen juga. Tapi kalau umur 2000 ke atas, ayo silahkan komen. Jarang saya mikir kayak ngono kuwi. Yang penting aku cinta kamu kan seperti itu. I miss you, I love you, itu yang penting. Engko lek gak direstoni, anakku jadi, ya kan Malian. Jadi apa? Prak. Jadi tepuk tangan tetangga. Jadi tepuk tangan tetangga kayak gitu loh, Rek. Jadi kalian tuh juga harus berpikir ngono loh. Jadi milenial nih tapi ya isek belajar tentang adat Jawa. Mergo kalian hidupnya di tanah Jawa. Aja sampai adat kui hilang. Iya. Terus yang ketiga, kui tentang nyebrang hadap-hadapan lah. Iya. Kalau itu tadi yang menurut saya tahu ya, itu kata orang-orang sekitar juga, itu katanya itu kita lebih membiarkan Batara Kala. Batara Kala itu Batara Kala itu ada dewa kejahatan. Oh iya, kalau dewa kejahatan itu masuk untuk mengobrak-abrik kehidupan kita nanti. Entah itu efeknya kepada kita atau kepada keluarga kita. Syaiton ngono Mas ya berarti. Ya, istilahnya kalau istilahnya dalam agama Islam mungkin syaiton juga ya. Syaiton. Tapi kita juga tidak harus mempercayai itu 100% juga ya. Tapi kita ini kan bicara soal Jawa juga kan. Katanya sih seperti itu. Jadinya kita lebih membiarkan si Batara Kala itu tadi masuk ke kehidupan kita. Jadi membiarkan hidup kita itu kedepannya itu akan hancur seperti itu. Kalau bisa itu ya nggak usah lah. Kalau kita itu masih apalagi lingkup satu desa ya, lingkup satu desa, terus kemudian berseberangan ada jalan raya, mungkin jalan raya besar, entah itu hadap-hadapan. Itu hadap-hadapan, itu kita menyeberang, jodoh kita itu di timur atau di barat, itu kan miris nanti. Sebenarnya seperti itu. Lah aku sih Mas lebih basic ya. Kok kayak enggak enek wong liya. Semisal aku dadi bener sih. Lah semisal sampean karo kuwi, aku yo iso ngelokno. Kok enggak enek wedokan liya koyokan. Ayo. Tapi ya gimana sih ya? Sabar Mas kameramen, sabar. Itu tadi perasaan cinta. Kembali lagi seperti itu. Lah aku terus karo kuwi. Balik neh ning kuwi sih rek. Iya. Terus lah adep-adepan. Iku soalnya adat Jawa iku berkesinambungan menurutku Mas. Iya kan? Iya. Kayak kan ada larangan hadap-hadapan, adu poncot. Iya. Adu poncot, pek nggo dipek tonggo. Terus habis itu semisal nih ada lagi nih. Rumah kamu Jawa Tengah. Ya kan? Asli Jawa Tengah, terus kamu pindah ke Blitar. Terus kamu dapat lagi jodohmu, pacarmu di Jawa Tengah satu desa. Itu kan namanya balik kandang. Iya, balik kandang. Balik kucing. Balik kucing. Itu juga enggak boleh di adat Jawa. Itu enggak boleh. Katanya itu enggak boleh. Memang. Kalau di Blitar sendiri itu katanya itu memang enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Soalnya kan asalmu dari sini kamu menikah di sini lagi. Kan enggak etis katanya seperti itu. Kalau bisa kan luar daerah, tetap luar daerah. Ya entah itu beda desa atau beda kecamatan. Setidaknya beda desa wes ngono ya Mas ya. Iya. Itu enggak boleh. Kalau di Blitar sih. Seperti itu. Terus apalagi sing soal larangan-larangan. Ini kan ya buat si kaum sing arep nikah. Apa meneh aku sih arep ngacari cah iki. Dadi iki kalian kudu mikir. Paling enggak iki aku tak tenanan. Pikiran iki
wetone apa. Iya. Paling enggak Sebenarnya langkah pertama itu kita juga arah adat basicnya. ya kita harus Tangga arah adat. itu tadi ya. Gimana ya kalau bicara seperti itu ya kita secara tidak langsung kita harus tahu secara detail tentang pasangan kita nanti. Kalau kita nggak tahu mungkin ya pertama mungkin wetonnya apa ya gitu ya. Jadi ya kita harus tahu nanti cocok nggak sama kita. Terus kedua kalinya juga itu tadi arahnya enak nggak, rumah kita itu enak nggak sama orang dia, itu adabnya itu gimana, kan seperti itu. Kita harus lebih memprioritaskan apa itu kedepannya lah untuk seperti itu, bagaimana sih kita layak nggak, kan seperti itu. Ya setidaknya tuh kita antisipasi lah ya. Timbangannya kadung kayak orang nanti stres kalau wes kadung iki aku wes sayang aku piye jadi pacarmu yo wes kadung sayang piye arep rabi bahasan wes arep rabi arep tunangan arep lamaran sek didelokne ning wong Jawa ya kan arah adate piye iki piye enggak cocok aduh iki piye itu nanti kalau nggak jadi terus stres. Iya kalau stresnya itu ke arah yang baik, istilahnya mengaji atau ke pondok pesantren, itu kan betul. Kalau nanti itu ke apa itu istilahnya negatif, entah itu bunuh diri, neng rel, ceblok, terus neng apa? Ceblok pohon, kendat neng neng wetari, pohon tales kan seperti itu kan. Itu nanti di pandangan orang itu kan kenapa sih anak ini kok jadi seperti ini kan, seperti itu. Banyak banget sing bocah cilik saiki ya kan mati putus cinta gara-gara putus cinta. Iya. Karena ya itu tadi kita harus lebih banyak juga untuk berpengetahuan luas tentang apa itu ya, kalau kita itu punya dengan pernikahan ke depan ya kita harus luas dengan itu. Jadinya jangan sempit pikir. Kalau kita sempit pikir, kita tidak bisa menuntaskan permasalahan kita sendiri. Kita tidak bisa mendapatkan solusi kita sendiri. Entah itu kita cara mencarinya ke orang lain, orang terdekat, sahabat, keluarga, ataupun kita sendiri sudah bisa, itu nggak masalah. Kalau enggak, ya repot nanti, seperti itu. Terus ada lagi nih Mas, enek maneh sing jilu. Apa itu? Siji karo telu. Jadi anak pertama karo anak ketiga. Karena anak pertama sama anak ketiga itu sifat. Itu kalau orang Jawa katanya, sifat anak pertama karo sifat anak ketiga. Itu tuh keras, malah itu nanti nggak bisa nyatu. Gitu loh. Itu tadi apa masih berhubungan dengan weton juga ya? Karena kan weton juga mempengaruhi. Iya. Mempengaruhi. Nanti apalagi kalian kalau cari weton, ya kan kalian si laki-laki cari weton sing arek wedok, sing lebih rendah. Soalnya apa itu nanti sama emosional sama sifat kayak gitu loh. Itu sih ya bisa dipercaya bisa tidak, tapi ya kenapa orang Jawa itu ya ngasih adat-adat kayak gitu kan mesti berguna toh ya. Iya. Mesti ada gunanya. Masa ya gawe ngono kuwi enggak ada gunanya kan juga penting. Kasih suatu tulisan atau pedoman kok enggak ada gunanya kan enggak penting. Ya sing apa ngono lho. Itu kan enggak mungkin kan seperti itu. Jadi mereka itu juga itu tadi, mereka meneliti dan hasilnya itu mungkin juga pasti juga mereka mendapatkan hasil yang pasti, ataupun gimana saya juga nggak tahu. Jadinya ya percaya oke lah, tapi ya itu tadi, kalau bisa, kalaupun tidak selaras dengan adat Jawa, kita harus mencari pasangan itu yang memang bisa mengerti kita. Betul. Seperti itu. Betul sekali. Karena kenapa kita bahasnya tuh tentang Jawa, adat Jawa, karena kita hidup di Jawa, dan konon katanya, kalau katanya Mas,
Jawa itu dulu susah buat ditinggali. Bener nggak? Iya. Berarti kan kita untuk meninggali itu tadi, untuk kita bisa menempati di sini tuh nenek moyang kita itu kayak semisal ini nanti buat nikah gini. Itu kan ngasih adat-adat aturan Iya, kayak gitu iya. tadi biar si tanah Jawa ini tuh biar tentrem, Iya. bisa ditinggali kayak gitu. Emang tujuannya tuh kayak gitu sebenarnya. Iya. Agar gimana ya? Agar nggak mengusik mungkin bangsa lain ya, yang nggak terlihat atau yang gimana, yang mengganggu atau gimana. Istilahnya kan Perjanjian lah ya. Ya kita itu melakukan, bukan ya, kalau kita perjanjian kan pasti ada tertulis di atas materai kalau zaman sekarang. Kalau dulu Tapi kalau itu dulu ya kan kita melakukan sebuah ritual. ritual lah ya, kayak yes, kalau sekarang kayak perjanjian lah, kayak Iya. aku neng kene urip ning tanah Jawa, ben orang ini iki enek iki Mencari selamat lah pada intinya mereka. golek solusi ini yo ngene-ngene ngono rek ibarate. Jadi ini aja kita bahasnya basic, masih basic saja Mas ya. Iya. Jadi menurut sampean saran-saran buat kaum milenial, buat yo sing wong ndak tek paham tentang Jawa, kuwi yo apa Mas? Kalau saran saya, kalau untuk anak-anak muda yang sekarang itu jangan meninggalkan tradisi kita, ada Jawa kita. Karena kita bertempat tinggal di Jawa, khususnya di Blitar ya. Jadi kalian lebih mengulas lagi, mencari tahu tentang ada Jawa itu sendiri. Apalagi soal hubungannya dengan pernikahan. Kalau kalian ingin melakukan pernikahan, itu tadi, entah itu tentang weton atau tentang arah, tentang dan lain sebagainya itu tadi. Kalian cari tahu ilmunya, ilmu dan pengetahuannya. Jadinya nanti kedepannya itu kalian nggak salah pilih. Jadi nanti orang tua juga bisa mengerti, kalian juga bisa mengerti. Kalaupun tidak ada kesinambungan, kalian nggak serasi dengan pasangan kalian tidak terlalu kecewa. Ada intinya seperti itu. Terus kedua kalinya juga carilah pasangan yang bisa mengerti kita. Betul. Intinya sing bisa mengerti, Iya. sayang. Iya. Sayang, mengerti. Soal cinta itu kan ungkapan. Tapi kalau diperlakukan itu kan menjadi saling mengerti itu tadi. Betul. Jadi lebih ke apa itu tadi, mengertilah tentang pasangan kalian, saling mengerti, saling jujur, saling mengerti dan bertanggung jawab. Gitu aja saran saya. Satu lagi aku baru inget Mas. Apa? Baru inget. Kayak orang bilang iki engko lek mau langgar, Iya. iku enek sing kalah. Ibaratnya misal lek mau langgar konsekuensine iki engko enek sing meninggal apa piye. Kadang kan ono sing ngono kuwi. Iku piye? Kadang kan yo lek kita sebagai lek ora kejawen banget sebagai orang Islam apa wong umum, lek patre wis mati ya patre mati, enggak usah dikait-kait ngono kuwi. Nah, itu kan bertentangan toh malian. Iya. Nah, kuwi piye? Itu sih kita lihat ya, memang kalau kita bicara ya saat takdir juga ya. Tapi orang Jawa ya itu tadi, kembali lagi mereka itu meneliti bagaimana sih kita menyelamatkan diri dari keadaan yang bisa membuat kita itu apa itu selamat. Agar kita selamat itu bagaimana kan, mereka kan mencari tahu soal itu juga. Jadi pendapat saya kalau soal itu ya percaya nggak percaya sih ya, tapi kalau orang bilang kan itu kan semacam doa juga sih sebenarnya. Oh iya, kayak doa kan kayak gini kan dari mulut ke mulut. Iya. Jadi itu kan sebuah doa malahan. Iya. Ya itu tadi. Kalau kita bicara secara umum ya itu tadi konsekuensi aja. Kita harus bisa menerima itu aja. Ya berarti di sini tuh kayak kembali lagi pada diri kita sendiri, kepercayaan kita masing-masing. Iya, benar.
Ya kita mencari selamat, sama-sama mencari selamat. Kita tuh tujuannya yang pertama hidup itu mencari selamat dan kita menunggu kematian. Iya. Nah kita lewat surat terus apa? Ya mati kan? Iya. Itu. Tapi dengan cara mati yang baik. Iya. Ya, yang selamat nantinya. Mati sing selamat piye to rek? Wis ngono lah ibaratnya. Jadi kalau menurut saya ya kita itu antisipasi saja wis ketimbang kok engko gak usah udur-uduran. Itu tadi. Kalau aku pribadi nih ya tips-tipsku aku golek pacar. Karena ya semenjak aku wis ibaratnya berpikir dewasa. Kalau aku berpikir dewasa ya. Ya enggak sih kalau aku gini Mas, misal kalau aku deket sama nih orang ya toh. Itu tipsku sing yang pertama tak delok rumah endi toh. Soalnya dari lingkungan keluargaku masih menganut adat Jawa. Ya kepercayaan adat Jawa. Sik ra oleh ngalor ngulon ibaratnya ngono. Jadi aku iki tak delok dhisik daripada engko ya kuwi mau sing ade bahas mau aku kadung sayang kadung tresno. Hayo piye? Raya dari awal aku menelusuri dulu nih, rumah endi, Bimo anak sing kepiro soalnya aku anak sing terakhir. Yo kan lek padha engko lek padha-padha mbarep karo mbarep. Enggak oleh jare yo ngono. Terus mari ngono sing kedua tak delok wetone. Ya kan aku ndelok wetonku karo wetone dhek lek ditempukne dadi apa? Aku iki wis mikir sampai kono Mas. Dadi semisal nek bocahnya daki maneh, ya aku ndelok maneh habis kuwi tak timbang-timbang. Iki engko lek aku karo iki konsekuensiku apa, karo iki konsekuensiku apa. Jadi kuwi engko aku wis ditenani, tenanan. Kan aku juga wis mantep. Engko aku mantep ndek wong tuaku. Pak, Bu, iki ngene-ngene, omahe kono iki ngene. Dadi tidak secara langsung aku wis mendahului ngitung-ngitung. Aku sih tipsku ngono kuwi rek. Dadi ben ampre kalian tuh lancar ketika arep rabi, setidak arep rabi gak kehalang. Kadang tresnoku kepenggak arah Jawa, tresnoku kepenggak weton. Paling basic tresnoku kepenggak restune wong tua, mergo restune wong tua kuwi mau yurnerno bebet bobot bibit. Lek wong tua kadang ya sik mikir kuwi. Karena ingin anaknya itu bahagia. Jadi yo lek awakmu lek dinyek bocaran duwe dan sebagainya, lek apa nyedeki yo kerja keras ya toh. Wong tua kuwi ngekeki anake cek supaya bahagia, tak kei kuwi. Lah saiki terus sebenarnya pacaran karo si kuwi ora dikei apa dikei melarat. Ya lek wong tua yo piye? Ya orang tua itu tidak bisa ya apa itu membiarkan anak menderita itu tidak bisa. Nggak bisa. Jadi kalian tuh nggak bisa menyalahkan siapapun. Yo kalian opsine cek awakmu nggak pengen dinyek. Yo kamu usaha. Wis. Jadi garis besar ini tadi Mas tak garis bawahi lagi. Ini buat yang orang nikah sama orang Jawa dan masih sedikit percaya sama kejawen. Kalau kalian mohon maaf orang agamis atau gimana itu kan nggak percaya, silahkan monggo kerso. Tapi kalau ini buat orang yang kita kan cuma sharing gitu tadi. Sharing soal Jawa gitu. Jadi bisa dipercaya bisa tidak itu terserah kalian, balik lagi. Oke, mungkin ini part 1. Nanti ada part-part lain untuk membahas mengupas tentang sisi Jawa itu sendiri. Sisi Jawa. Ada Jawa itu banyak banget. Nanti kita belajar dulu, sharing-sharing lagi. Oke. Terima kasih buat sharing-sharingnya Mas Ari Widodo. Jangan panggil cekiri lo ya. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke, bye-bye.